Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hernita Nurroziza Lestari dengan NIM 241103100037 dari Prodi Bisnis Digital. Di video kali ini saya akan menunjukkan aplikasi yang saya buat, yaitu Bakery. Ini dia kode aplikasinya. Nah, fitur yang ada di aplikasi ini itu ada dua peran, yaitu untuk pembeli dan untuk penjual. Kalau untuk pembeli itu ada fitur untuk melihat daftar roti yang tersedia, memesan roti sesuai keinginan, melihat total harga belanja, dan transaksi disimpan ke riwayat pembelian. Kalau fitur untuk penjual itu ada menambahkan produk roti ke stok, melihat stok roti, melihat total pemasukan, dan melihat riwayat pembelian dan data pembeli. Lalu fitur tambahannya itu ada riwayat pembelian yang nantinya akan disimpan secara otomatis, terus ada rekap total pemasukan dari hasil transaksi, dan juga validasi dari input angkanya. Lalu optimisasinya, yang pertama itu ada eliminasi duplikasi kode, lalu ada perbaikan efisiensi pencarian produk, pemrosesan keranjang dan stok yang lebih efisien, lalu struktur fungsi dipisahkan dengan lebih modular supaya mudah diuji atau diubah. Dan yang terakhir, penulisan ulang logika menu utama supaya lebih ringkas dan mudah dibaca. Lalu tugas kedua, dokumentasi teknis, yaitu dokumen spesifikasi sistem, di mana aplikasi ini merupakan simulasi toko roti berbasis Python menggunakan antarmuka baris perintah atau CLI. Di sistem ini punya dua peran, yaitu penjual yang bisa mengelola produk, melihat pemasukan, dan melihat riwayat transaksi. Lalu ada pembeli yang bisa melihat daftar rotinya, memesan, dan juga membayar. Selanjutnya ada kode dokumentasi yang lengkap, di mana tadi yang sudah saya tunjukkan, di dalam kodenya itu sudah ada komentar dan strukturnya, supaya teman-teman programmer bisa membacanya dengan mudah. Lalu diagram alur kerja dan arsitekturnya, kalau programnya dimulai, nanti akan muncul menu utamanya, itu ada 3 opsi, yaitu login sebagai pembeli, penjual, sama keluar. Jika login sebagai pembeli, nanti bakalan diminta untuk input nama, dan nantinya akan ada menu untuk pembeli, yaitu ada 3 opsi, lihat stok roti, beli roti, sama selesai dan bayar. Kalau misalkan milih stok roti, nanti bakalan ditampilin daftar-daftar roti yang lagi stok. Terus kalau misalkan milih untuk membeli roti, nanti akan ada daftar roti yang lagi stok juga. Terus disuruh input nama roti dan juga jumlahnya yang mau kalian beli. Nanti dicek juga apakah stoknya cukup. Kalau cukup, nanti barangnya akan dimasukkan ke keranjang. Tapi kalau nggak cukup, nanti ada tampilan pesan kalau stoknya itu lagi nggak cukup. Lalu kalau misalkan milih selesai dan bayar, nanti bakal ditampilin ringkasan belanja, terus hasilnya itu bakalan dimasukkan ke pemasukan dan akan disimpan riwayat pembeliannya nanti. Nah, kalau milih login sebagai penjual, nantinya bakal ditampilin menu penjualnya. Itu ada 5, yaitu tambah roti ke stok, lihat stok roti, lihat total pemasukan, lihat riwayat pembelian, sama kembali ke menu utama. Penjual bisa nambahin roti, itu tinggal input nama, harga, sama stoknya. Bisa juga lihat stok dan pemasukan, juga transaksi. Kalau milih keluar, ya nanti programnya akan selesai. Lalu tugas ketiga itu ada user manual. Yang pertama itu ada panduan instalasi. Untuk panduan instalasinya, kalian tinggal buka Google Colab, terus bikin notebook baru atau new notebook in Drive kalau tulisannya Inggris ya. Terus tinggal salin dan tempel kode aplikasinya. Terus tinggal jalanin kodenya dengan klik run. Selanjutnya ada tutorial penggunaan aplikasi. Itu nanti akan muncul menu utama, itu ada sebagai pembeli sama sebagai penjual. Kalau login sebagai pembeli, nanti bakalan diminta untuk masukin namanya, sama tinggal pilih mau beli roti apa, tinggal masukin nama rotinya sama jumlahnya mau berapa, lalu tinggal klik selesai dan bayar.
Kalau login sebagai penjual, nanti ada pilih menu 2, yaitu tambah produk, cek stok, sama cek pemasukan, atau lihat riwayat pembelian. Kalau sudah menambahkan satu produk, akan ditanya lagi apakah ingin menambahkan produk lainnya atau tidak. Lalu, kalau mau keluar tinggal klik 3. Lalu selanjutnya ada FAQ dan troubleshooting. Kenapa kok nggak bisa input angka? Mungkin karena kamu ngetik angkanya pakai huruf atau simbol, jadinya nggak bakal bisa ya. Kalau misalkan data stoknya hilang setelah keluar, mungkin aplikasi ini belum nyimpen ke file. Jadi harus pakai fitur backup atau fitur tambahannya. Selanjutnya ada tugas 4, yaitu pengujian dan evaluasi. Untuk pengujian fitur itu alhamdulillah semuanya udah bisa ya. Waktu nambahin produk sama harga-harga yang lain, nama sama jumlah stoknya itu bisa. Terus ada waktu beli roti sama ngecek stok yang mencukupi sebelum proses pembelian itu juga bisa. Terus kalau misalkan masukin nama rotinya salah atau stoknya nggak cukup, nanti sistemnya bakal nampilin pesan kesalahan yang jelas. Lalu setelah pembelian nanti, sistem bakal nyatet riwayat pembelian dan menambahkan total ke pemasukan. Selanjutnya ada pengujian validasi, yaitu input angka yang salah, misalnya huruf atau simbol, itu nantinya akan ditolak. Terus kalau pembeli mencoba membeli roti yang tidak tersedia atau tidak ada stoknya, nanti aplikasi akan menolak transaksi tersebut. Dan yang terakhir itu ada analisis kinerja dan optimasi. Aplikasinya berjalan lancar untuk input skala kecil sampai menengah, terus nggak ada bug besar saat pengujiannya. Optimasi dilakukan pada bagian input atau validasi angka, penggunaan fungsi reusable untuk menghindari duplikasi kode, serta struktur menu yang lebih modular agar mudah dikembangkan.